Oke, pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu terowongan? Jadi, terowongan adalah struktur bawah tanah berupa sebuah tembusan yang pastinya ada di bawah permukaan tanah ya teman-teman. Bahkan ada juga yang di bawah laut. Umumnya, terowongan itu tertutup di seluruh sisinya kecuali di kedua ujungnya, ujung depan dan ujung belakang, yang masing-masing ujungnya itu terbuka. Terowongan ini merupakan sebuah bangunan konstruksi yang juga berfungsi untuk kebutuhan transportasi kita yang bisa menghubungkan dari satu daerah ke daerah lainnya. Oke teman-teman, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa saja sih yang boleh lewat terowongan? Hampir semua objek di dunia ini bisa saja melewati terowongan. Tapi kita harus lihat dulu nih, apakah terowongan tersebut bisa dilewati oleh kendaraan besar? Apa terowongan itu besar untuk bisa dilewati oleh truk? Apakah terowongan itu hanya untuk jalur kereta? Nah, kita harus lihat dulu nih apakah terowongan itu bisa dilewati oleh kita atau tidak. Kalau misalnya itu untuk rel kereta, berarti itu hanya boleh dilewati oleh kereta saja. Dan jika kalau misal terowongan tersebut hanya bisa dimasuki oleh motor, berarti mobil tidak bisa melewatinya karena bisa kemungkinan terowongan itu hanya cukup untuk dilewati oleh pejalan kaki, motor, ataupun sepeda. Nah, kalau bisa kita lihat di jalan raya nih, kita kan biasanya kita ngelihat terowongan yang dilewati oleh mobil dan truk. Dan itu bisa saja dilewati oleh siapa saja kecuali kereta, karena kereta memiliki jalurnya sendiri. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih kapan ya pertama kali Indonesia itu mempunyai struktur bangunan terowongan? Kalau nggak tahu sini aku kasih tahu. Jadi, terowongan pertama ada di Indonesia dibangun pada tahun 1879 hingga tahun 1882. Dan nama terowongan tersebut yaitu Terowongan Lampegan yang berlokasi di daerah Desa Cibokor, Cianjur. Terowongan ini dibangun dengan panjang awal sekitar 686 meter. Jadi terowongan ini tuh dibangun pertama kali untuk mewujudkan jaringan kereta api dari barat sampai ke timur Pulau Jawa. Hal ini dilakukan karena untuk mengangkut hasil bumi dari satu kota ke kota lainnya. Oke, kenapa ya kira-kira terowongan itu diciptakan? Terowongan diciptakan untuk mempermudah akses kita dari daerah ke daerah lain. Karena kondisi di atas permukaan tanah atau di atas tanah itu kita tidak bisa melewatinya karena kondisi alam, seperti misalnya di atas itu ada gunung, ada pemukiman warga. Nah, maka dari itu terowongan diciptakan untuk mempermudah akses kita atau mempercepat akses kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya itu ada where atau di mana, yaitu di mana biasanya terowongan itu berada. Jadi terowongan itu memiliki banyak sekali letak. Yang pertama itu ada di bawah tanah, di pegunungan, di bawah air. Namun sekarang terowongan sudah banyak berada di bawah tanah perkotaan. Nah, yang terakhir itu ada how atau bagaimana, yaitu bagaimana bentuk dari terowongan. Terowongan sendiri memiliki beragam macam bentuk, seperti diantaranya yaitu ada lingkaran, tapal kuda, terowongan berbentuk D, dan terowongan berbentuk persegi. Nah, terowongan lingkaran ini cocok sekali untuk pembuatan saluran atau terowongan pada air. Kemudian yang kedua ada terowongan berbentuk tapal kuda. Terowongan ini dibangun pada lapisan tanah berjenis lunak dan cocok untuk dibangun di terowongan kereta api. Kemudian ada terowongan berbentuk huruf D. Terowongan ini cocok sekali untuk
terowongan kereta bawah tanah atau subways, dan terowongan navigasi. Untuk yang terakhir ada terowongan persegi. Terowongan ini berbentuk persegi dan cocok dibangun pada lapisan tanah berjenis batuan keras yang tingkat kesulitan dalam pembangunannya sangat tinggi.